ladang petani tradisional yang ada di eh, Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Sidas, Dusun Tebing Tinggi. Beginilah cara masyarakat petani untuk berladang dengan cara dibakar, yang selama ini menjadi polemik di dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kegiatan bertani ini hanya dilakukan satu kali saja dengan tempat yang berpindah-pindah. Ini adalah salah satu lahan pertanian yang biasa disebut di sini ladang atau moton, yang biasa orang Dayak bilang moton itu. Di sini ditanami ada jagung, ada sayur-sayuran. Nanti di sini juga akan ada tumbuh padi-padi yang ditanam oleh masyarakat yang ada di sini. Kegiatan berladang seperti ini sudah sering dilakukan di daerah ini. Bahkan kegiatan berladang seperti ini sudah turun-temurun dari nenek moyang, terkhusus untuk masyarakat Dayak, yang dimana pada saat musim tanam mereka akan menebang pohon yang ada di tempat ladang mereka. Setelah itu mereka melakukan pembakaran untuk lahan, barulah mereka menanami dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Di sini ada bibit jagung, ada nantinya ada padi, ada sayur-sayuran juga yang biasa mereka tanam di ladang. Dari ladang inilah nanti masyarakat akan mendapatkan hasil panen yang mereka tanam di sini. Ini merupakan cara tradisional masyarakat Dayak untuk menyambung hidup mereka, yaitu untuk bercocok tanam, khususnya bagi masyarakat Dayak yang notabene adalah petani. Jadi kegiatan berladang ini sudah dilakukan sejak turun-temurun oleh masyarakat Dayak yang ada di tempat ini. Biasanya masyarakat melakukan pertanian seperti ini dilakukan dengan dalam satu tahun itu dilakukan satu kali dalam satu tahun, karena padi yang mereka tanam biasanya untuk di ladang itu usia padi baru bisa dipanen berumur sekitar 6 bulan baru siap panen. Begitu juga dengan tanaman-tanaman jagung seperti ini. Tanaman jagung ini biasanya masyarakat Dayak siap panen itu karena mereka menggunakan jagung lokal atau yang bisa disebut dengan jagung kampung itu sekitar 4 bulan. Lahan yang saya kunjungi pada saat ini kurang lebih itu sekitar setengah hektar, di mana dalam penggarapan lahan ini memakan waktu sekitar 1 bulan dari proses penyiangan atau penebangannya. Jadi memakan 1 bulan untuk masyarakat mempersiapkan lahan pertanian mereka ini. Jadi dalam proses pertanian ini mereka menggunakan alat manual untuk melakukan dalam penebangannya. Jadi seperti menggunakan parang, tidak ada menggunakan alat-alat yang modern, tetapi mereka masih menggunakan alat tradisional. Jadi untuk pembukaan lahan saja mereka sudah memakan waktu itu sekitar 1 bulan. Maka pada saat berladang, masyarakat Dayak itu hanya melakukan ladang, terutama untuk ladang yang biasa mereka sebut moton itu. Jadi cuma 1 kali panen dalam 1 tahun, dimana tempat yang sudah diladangi biasanya 1 tahun berikutnya mereka tinggalkan dulu. Setelah masuk tahun kedua baru mereka garap lagi, yang dimana di sini disebut dengan ladang berpindah, yang menjadi tradisi dan kebiasaan suku masyarakat Dayak yang dilakukan sejak turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ini adalah tanaman sayuran kacang, di mana tanaman sayur kacang ini adalah merupakan tanaman yang biasa mereka selipkan di ladang yang mereka garap. Dalam melakukan berladang seperti ini, masyarakat suku Dayak juga biasanya melihat estetika dan melakukan suatu tradisi. Biasanya nanti pada saat usia padi berumur 3 bulan mereka akan mengangkat suatu adat yang biasa dinamakan itu dengan baremah macah talo. Jadi itu bentuk salah satu kegiatan yang
biasa mereka lakukan, di mana itu salah satu tradisi budaya bahwa mereka mengucap syukur atas tanaman yang mereka tanam sudah tumbuh, dan mereka meminta kepada Jubata untuk tanaman mereka bisa menghasilkan dengan baik. Dan mereka juga dalam melakukan ladang seperti ini, mereka juga melihat menaati kearifan lokal, jadi mereka tidak merusak alam dengan semena-mena. Jadi kegiatan berladang seperti ini sudah dilakukan sejak turun-temurun, dan mereka juga selalu melihat dan menjaga suatu hutan. Jadi mereka tidak membabat sampai puluhan hektar. Paling yang mereka babat atau mereka tebangi itu 1 hektar atau setengah hektar. Karena dengan lahan yang seperti itu saja, mereka untuk menyiapkan lahannya sudah memakan waktu yang sangat lama. Jadi dalam berladang seperti ini, masyarakat suku Dayak juga tetap memperhatikan estetika dan kearifan lokal. Semoga peladang masyarakat suku Dayak tetap selalu mematuhi dan mengikuti arahan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian alam. Tetapi saya yakin di tempat ini semua masyarakat suku Dayak sudah melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena selama ini banyak terjadi dilema, yaitu banyak peladang yang dituduh sebagai perusak alam, dan sudah ada beberapa kasus yang sampai ditangani di dalam kasus pidana. Tetapi pada saat ini, khususnya di Kalimantan Barat, itu gubernur sudah mengeluarkan bahwa masyarakat boleh untuk mengeluarkan peraturan bahwa masyarakat sudah boleh untuk berladang, tetapi tetap harus memperhatikan estetika dan kearifan lokal budaya yang ada di daerah tempat mereka melakukan berladang atau bercocok tanam padi, baik jagung dan sebagainya.